Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali saya Eli hadir kembali menyapa Anda di hari ini untuk program Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa tentunya yang akan menjadi tema obrolan kita di hari ini? Mungkin kita bisa melihat dulu ya, beragam upaya ini tentunya tengah dipersiapkan oleh pemerintah pusat begitu ya, oleh Presiden Prabowo ini untuk bisa menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Dan tentunya ini menyiapkan generasi muda kita agar mereka cakap dalam segi pendidikan, terus juga dari segi kesehatan, termasuk juga kecukupan gizi. Seperti yang kita tahu bersama, ada sebuah program yang digadang-gadang ini bisa menciptakan generasi yang jauh lebih baik, tentunya menuju Indonesia Emas tadi, yaitu makan bergizi gratis, begitu kan? Seperti apakah pelaksanaannya di berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Tentunya kita akan punya beragam catatan karena yang hadir bersama dengan kita untuk program Rembuk Jawa Timur di hari ini, beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Dr. Benyamin, apa kabar? Baik, Mbak Eli. Senang Selalu bisa baik. berjumpa di sini, Dok. Wah, ini Senang juga berjumpa Mbak Eli pada Garuda TV. iya, baik. Dokter Benyamin, monggo mungkin bisa diberikan pembuka dulu. Kalau bicara soal MBG di Jawa Timur, apa mungkin evaluasi yang bisa disampaikan Dokter Benyamin? Ya, jadi tadi sudah diprolong oleh Mbak Eli bahwa Pak Prabowo ini, presiden kita ini Ya. sangat konsen pada untuk membuat generasi muda yang lebih baik. Baik. Generasi muda yang akan tampil pada tahun 2045. 45 siap. Makanya dari usia dini ini harus dipikirkan bagaimana mengembangkan gizinya, mengembangkan intelektualnya, Baik. supaya generasi muda kita ini bersaing dengan luar negeri bisa tercapai. Ya. Jadi kebetulan saya anggota Dewan Provinsi Jawa Timur, dan kebetulan juga saya sebagai Ketua Kesirah Jawa Timur. Kesirah itu Kesehatan Indonesia Raya, Ya, baik. suatu badan daripada Gerindra untuk menolong masyarakat dalam bidang kesehatan. Dan juga saya merangkap Bendum, Bendahara Umum Kesirah Nasional. Baik. Salah satu program Kesirah dulu adalah namanya Revolusi Putih. Oke, apa Revolusi itu, Dok? Putih itu adalah kita memberikan susu kepada generasi anak-anak muda, Ya. begitu. Kenapa kita memberikan susu? Ternyata ini adalah konsep dari Pak Prabowo. Pak Prabowo waktu masing dinasti Kopassus untuk membuat tentaranya Indo-energik dalam sigap dan mempersiapkan dalam situasi perang dan segala macam. Beliau dengan uangnya sendiri membiayai untuk memberikan susu-susu gratis kepada pasukannya. Oke, dan itu coba diimplementasikan Ya, sekarang dan begitu ya, ternyata Dok, ya? berhasil, kinerjanya lebih bagus. Oke, baik. Dari konsep itulah diberikan pada Kopassus, maka keluarlah konsep Revolusi Putih. Setelah beliau jadi presiden, revolusi ini yang pemberian susu ini dikembangkan menjadi makan gizi gratis tadi. Gratis, oke. Ya, makan bergizi gratis. Oke, baik. Dokter Benyamin, tapi saya ingin tahu juga seperti apakah pelaksanaan. Mungkin Dokter Benyamin sempat melihat, Dok, di beberapa wilayah di Jawa Timur yang sempat Dokter Benyamin lihat pelaksanaan MBG. Apa catatan dokter? Ya, jadi kalau catatan saya, sebenarnya program ini kan dibentuk badan khusus, ya, Baik. diketuai oleh Prof. Danang. Beliau juga suka chattingan dengan saya, Prof. Danang itu. Niatnya baik, tapi kadang-kadang diimplementasi di masyarakat, banyak sekali yang terjadi masyarakat yang ingin membantu. Jadi kan ada program yang dari turun jajarannya melalui ketentaraan, ada juga program dapur gratis yang dibuat oleh mandiri-mandiri. Ya. Nah, sebenarnya Prof. Danang sudah menyampaikan kepada masyarakat, dan ini perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa kalau mau ikut sebagai dapur mandiri itu sebenarnya ada aplikasinya. Aplikasi BGN. Semua orang bisa daftar di sana, bisa menerapkan untuk membantu itu. Cuman dalam lapangannya banyak orang yang akhirnya jadi perantara-perantara dalam tanda kutip, calo-calo yang menyebabkan terjadi pendaftarannya yang tidak tepat. Itu kalau pengevaluasiannya. Jadi saya harapkan dengan program utama yang bagus ini bisa mencapai pada sasaran, dan seluruh rakyat kita di se-Indonesia, mulai dari ibu hamil,
PAUD, TK, SD, SMP, SMA bisa mendapat gizi yang baik. Oke, Gitu. betul. Dok, tapi kalau untuk pelaksanaannya sendiri ini sudah 100% kah dokter di seluruh wilayah Jawa Timur? Belum. Gimana? Jadi Berarti baru untuk yang kemarin, masih bertahap itu gimana dok betul. kelanjutannya? Jadi ini kan kemarin tadi saya bilang masih pakai jalur dari ketentaraan. Itu sudah berjalan, Oke. bagus dan berhasil. Nah, tapi apakah seluruh itu hanya diandalkan ketentaraan dengan penduduk kita yang demikian banyak? Tidak bisa. Makanya sekarang lagi dimatangkan lagi program supaya program ini bisa merata ke seluruh Indonesia. Oke. Dok, saya jadi ingin ngobrol dari background-nya Dokter Benyamin begitu ya, yang boleh dikatakan sangat paham kalau bicara soal segi kesehatan begitu kan. Program bergizi gratis ini apa sih dok, paling tidak goal utama itu yang memang tengah ingin dicapai oleh pemerintah? Kalau dari segi Dokter Benyamin sebagai seorang dokter, dok. Ya, jadi kita kan tahu bahwa angka stunting di Indonesia itu masih tinggi. Oke. Dan gubernur di daerah manapun, termasuk bupati maupun wali kota, ditargetkan harus menurunkan angka stunting. Baik. Salah satu yang harus ditangani adalah pemberian makan gratis. Oke. Memang dalam diskusi kita ada begini, ada yang menyampaikan, kan mestinya kalau mau bagus ya makannya 3 kali. Ya mana mungkin juga semua biaya itu 3 kali makan ditanggung oleh negara. Minimal pada saat dia sekolah, dia dapat 1 kali makanan yang sesuai dengan, kalau gampangannya dulu, masa dulu kan kita sebutnya 4 sehat 5 sempurna. Betul. Jadi ada dagingnya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada mineralnya, ada susunya juga. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu berhasil. Ya tujuannya apa? Mengurangi dari stunting itu, sehingga membentuk tadi yang saya bilang, pada 100 maksimal jadi 120 harian itu otak mulai bekerja dengan cepat. Maksimalnya itu di 3 tahun. Setelah itu dia hanya berkembang stagnan begitu. Makanya pada saat proses melahirkan pertama kali yang kita pikirkan kalau kepala lahir, badan kaki lewat. Karena pada saat kelahiran itu kepala itu volume otaknya sudah pada posisi yang maksimal. Bukan badannya begitu, tapi dengan berjalan umur kepala ini bisa kalah dengan badan yang makin gemuk, begitu ya ceritanya. Tapi pada saat itu memang perkembangan otak diproses sejak dia dalam rahim sampai 120 hari, sampai maksimal 3 tahunan. Nah, di proses itulah makanya Pak Prabowo memikirkan beri makanan pada ibu hamil. Pada nanti perkembangan PAUD-nya dari awal juga harus diberikan. Selain memberikan gizi, gitu, sebenarnya dampaknya luas. Dampak luasnya itu apa? Desa-desa yang diberikan gizi kan ini kan harus menggunakan bahan bakunya dari desa itu. Berarti perekonomian desa itu jalan. Di desa itu ada yang jualan beras, kepakai. Ada jualan telur, kepakai. Berarti itu ekonomi juga jalan. Nah, minimal orang tua yang bingung mencari, nggak semua kemampuan masyarakat kita kan mampu. Jadi minimal orang tua lepas satu tanggung jawab memberikan makan kepada anak-anak dengan ditanggung negara. Dok, kita coba lihat dari segi sebaran wilayah di Jawa Timur, dokter. Kalau melihat Jawa Timur yang cukup luas, tentunya daerahnya pun beragam begitu ya. Program ini seberapa efektif, dokter, melihatnya, dokter Benyamin? Kembali, ini kan instruksi dari Presiden. Baik. Jadi artinya efektivitas keberhasilan itu sebenarnya tergantung bukan hanya dari Presiden. Bagaimana Presiden menginstruksikan gubernur, bagaimana gubernur menanggapi itu, bagaimana bupati juga menanggapi itu, dan wali kota. Dengan bupati menanggapi wali kota, maka kecamatan-kecamatan ini kan akan diatur juga. Dengan kecamatan diatur, maka desa-desa akan tercapai. Jadi sistemnya itu harus sistematis, Mbak. Kita di Dewan, di Provinsi Jawa Timur, kita sudah alokasikan anggaran untuk membantu program makan gratis ini. Sudah kita siapin. Setahu saya itu sekitar 600 sampai 800 miliar ya. Itu bantuan yang level dari provinsi. Jadi kan ada bantuan dari pusat, ada bantuan dari provinsi, ada bantuan dari kabupaten kota. Sehingga dengan anggaran yang bersama berjenjang ini diharapkan efisiensi atau efektivitas atau pencapaiannya itu bisa sesuai target. Baik, terima kasih dokter. Baik, Dokter Benyamin, saya masih ingin melanjutkan dulu. Beberapa artikel di media itu menyebutkan evaluasinya makan bergizi gratis. Itu dok masih belum bisa memenuhi standar gizi yang ada.
Ya, Dokter bagaimana melihat itu? jadi kemarin itu sempat di media atau di TikTok ada rame soal ada yang ngomong ayamnya keras. Betul. Lalu Apapun begitulah ya salah satu penyajiannya. salah satu influencer kita menanggapinya menurut saya salah. Dia bilang, "Saya punya anak dari kecil juga makan ayam begini-gini." Nah, jadi sebenarnya bukan programnya yang salah, bukan target gizinya yang tidak ada, tetapi ada beberapa oknum Ya. ataupun bagian yang memasak ini, orientednya itu bukan dia ikut serta dalam program pemerintahan, tapi money oriented, mencari keuntungan. Oke. Sehingga memasaknya itu sekenanya. Itu yang salah, begitu Baik. jadinya. Nah, makanya setahu saya dalam program gizi itu ada 3 pimpinan atau 3 komponen yang bertanggung jawab secara manajerial. 1 ahli gizi, Baik. 2 itu kiriman dari pelatihan dari Badan Gizi Nasional, nomor 3 itu bagian keuangan yang menata pembelanjaan dan segala macam. Oke. Jadi salah satu dari 3 komponen ini adalah ahli gizi, Pak. Seperti di rumah sakit kami ini sebenarnya ahli gizi kami itu ada 2 di rumah sakit Sela Medica ini. Ya. Gitu. Tujuannya apa? Pasien-pasien yang di sini walaupun sakit kencing manis, dia harus tahu diet kencing manis itu umumnya 2.700 kalori. Harus sesuai kalorinya. Seperti apa ya? Nah, itu nanti diterapkan seperti di rumah sakit kami kan diterapkan di dapur-dapur mandiri tersebut. Ahli gizi ini yang harus menghitung bahwa gizi yang disampaikan pada masyarakat itu atau pada anak-anak itu sesuai nggak? Begitu. Apakah nasinya berapa banyak gram, lalu telurnya itu 1 atau separuh, atau ayamnya itu beratnya berapa gram. Nah, itu ada ahli gizi yang akan menghitung. Jadi tinggal menyesuaikan kebutuhan mana yang untuk ibu hamil Betul. tadi, begitu ya, mana yang untuk anak PAUD dan juga Betul. usia sekolah. Dok, tapi Betul. bicara soal anggaran, sebenarnya itu cukupkah? Artinya untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi tadi dengan anggaran perfectnya itu, Dokter Benyamin? Jadi anggaran itu sebenarnya cukup. Cukup ya? Ya. Banyak yang mengkritisi itu juga, mana mungkin dengan anggaran segitu bisa mendapatkan sebuah gizi yang mumpuni begitu, Dok? Jadi anggaran itu terdiri dari 15.000 per Oke. pack. Ya, 15.000. 10.000-nya itu untuk habiskan untuk menu. Baik. Begitu ya. 5.000-nya menjaga operasional. Gaji karyawan, Ya. alat-alat listrik dan segala macam. 5.000-nya. Begitu, 10.000-nya. Saya pikir asal itu dikelola dengan benar. Makan nasi dengan ada telur, ayam, dan sayur, itu dengan 10.000 cukup. Cukup. Begitu. Ngembang-ngembangnya diizinkan, kan ini masih ada 5.000 cadangan. Dari Operasional 15, ya 5.000 cadangan. Jadi sebenarnya 2.000 itu dilarikan lagi kalau seandainya kurang, masih cukup. Operasional itu, Mbak, ini kalau kita hitung kasar ya, Mbak ya. 2.000 aja saya ambil. Jadi kita anggap buat beli makanannya 13.000 ya. 2.000 saja. 2.000 satu titik itu 3.000, Mbak. Berarti 3.000 kali 2.000 satu hari 6 juta, Mbak. Oke. Operasional nih. 30 hari, Mbak, atau 25 hari berarti 150 juta. Berarti ketika ada sajian yang dirasa kurang mumpuni itu 3 komponen tadi seperti Dokter Benyamin itu yang harus dievaluasi begitu ya, Dok? Betul. 3 orang itu yang harus dievaluasi. Ahli gizinya benar gak? Bagian keuangannya jangan-jangan lebih dominan dari ahli gizi. Ya, itu jadinya menunya nggak benar gitu. Jadi ahli gizi harus benar. Orang yang dilatih oleh Bapak di BGN itu pelatihan harus benar. Berani bernyatakan ini ayamnya keras. Oke. Ayammu terlalu kecil. Telurmu itu mestinya 1 atau separuh begitu ya. Jadi mesti ada yang berani menyampaikan itu. Kalau 3 komponen ini tidak berperan aktif, maka seolah-olah uang itu nggak cukup. Padahal cukup Untuk menyajikan itu sangat begitu cukup. ya. Ya operasional 150 juta kan satu dapur, masa kurang sih? Cukup menurut saya. Komisi E, Dok, sebagai yang harusnya melakukan evaluasi untuk itu semua, Dokter, 3 komponen itu sudah pernahkah dilakukan setidaknya pembenahan-pembenahan yang memang harus terus selalu diupayakan, Dokter? Ya, kan tadi saya bilang, sekarang ini programnya masing dari program melalui jalur teman-teman kita di Koramil, Kodim, dan segala macam kemarin. Lalu nanti kan akan ada bantuan dari provinsi maupun kabupaten dan kota. Pada saat bantuan provinsi ini akan bergulir pada tempat tertentu, maka kita Komisi E berkewajiban melihat
titik-titik yang diberikan oleh gubernur itu dari anggaran APBD kita, apakah tepat sasaran atau tidak. Oke. Gitu. Jadi Komisi E akan berperan di sana. Oke, jadi masih sekarang masih menjadi ranah pusat begitu ya, karena Betul. memang belum Betul. menjadi ranah dari provinsi. Dokter Benya misalnya ingin bergeser seperti dokter tadi menyebutkan, kalau memang dapurnya itu terbagi begitu kan, tentunya akan memberikan dampak pada masyarakat sekitar begitu. Teman-teman UMKM juga akan mulai bergerak di sana. Apa sih dok yang tentunya diharapkan dari program ini yang bisa membawa dampak pada kemajuan UMKM itu sendiri, dokter Benya? Ya, jadi tadi saya bilang dapur ini kan ada di suatu desa Ya. ataupun 3 desa jadi satu dapur ini. Ya. Nah, dengan 3 desa jadi satu ini kan maka desa ini punya ikan, dia akan menyumbang ikannya. Desa ini punya peternakan ayam, dia nyumbang ayamnya. Ini telur, ini beras dan seterusnya begitu. Berarti usaha-usaha di desa tersebut atau UMKM itu akan hidup. Mereka kan dulu bingung. Ya ada padi nih, ada sawah, lalu jualnya kemana? Lalu maaf, larilah ke perantara, ya bahasa kasarannya tengkulak misalnya. Akibatnya harganya kan akan turun. Sehingga Bapak pun sekarang kan ada harga gabah sekian. Itu kan untuk mematikan tengkulak itu supaya tidak nakal. Nah, lebih bagus lagi kan mereka hasilkan gabah, dia hasilkan beras, langsung dipakai oleh desa tersebut. Harganya kan pasti akan harga bagus. Kirimnya nggak usah jauh-jauh ke tempat desa dia sendiri, begitu kan? Nah, itu yang akan berjalan dan menghidupkan perekonomian daripada desa. Banyak yang bertanya begini, Dokter Benyamin, bagaimana bisa memastikan itu juga dinikmati oleh masyarakat sekitar? Jadi kalau tadi dokter menyebutkan, ya memang harusnya jualnya di tempat sendiri, begitu kan? Tapi belum tentu seperti itu. Bagaimana dokter bisa setidaknya memastikan semua itu? Perlindungan kepada masyarakat, Ya, tadi, dok. jadi kan rumah sakit saya ini kebetulan masuk ke Sedati ya, Kecamatan Sedati. Saya membangun satu dapur dengan desa Sedati. Saya gabungkan desa Sedati Agung dan Sedati Gede. Oke. Apa yang saya pesan sama kepala desanya? Pak, saya bangunkan dapur ini, nanti yang kerja bukan karyawan saya. Warga. Yang kerja adalah ibu-ibu PKK, kader-kader posyandu yang kerja nanti di tempat itu. Karena kita tahu kader-kader posyandu itu pejuang-pejuang di lapangan. Betul. Tahu berapa penghasilannya kalau di Sidoarjo? 50.000 sebulan. Sebulan. Mau dinaikkan menjadi katanya 100.000. Ibu-ibu ini kader yang luar biasa, kader PKK, posyandu, itu kader-kader yang luar biasa. Makanya saya membuat satu dapur di Sedati ini tujuannya membantu agar pahlawan-pahlawan tanpa jasa ini yang ibu-ibu kader PKK Posyandu ini bisa mendapat pendapatan tambahan. Jadi sebenarnya yang Mbak sampaikan bagaimana menimbulkan perekonomian bukan hanya dalam barang, jasa pun bisa kita hidupkan penghasilan buat mereka. Hanya kembali dapur itu orientednya itu apa? Kalau orientednya itu membantu program pemerintah, betul. orientednya itu sosial, bukan money saja, maka error. Makanya kembali lagi ke tema tadi, 3 komponen ini, orang dari BGN-nya ini, orang ahli gizinya sama keuangan ini harus benar-benar sinergis. Bukan orientednya di keuangan saja, itu jadi berantakan. Oke, baik, sepakat. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Wah, memang kalau bicara soal makan bergizi gratis ini pastinya akan ada banyak hal begitu ya, Dok. Di segmen ini saya ingin tahu juga, Dokter, sebenarnya apa sih kendala yang masih dihadapi di lapangan, Dokter, berkaitan dengan pelaksanaan program ini? Ya, tadi saya sampaikan pertama kali banyak cara mendaftarkan orang-orang yang pengen bantu itu, mereka masih bingung gitu. Oke. Padahal Pak Prabowo bikin program itu, daftarnya itu tidak perlu biaya, gratis, pokoknya kalian berpartisipasi. Dua itu tadi kendala yang berikutnya tadi, sasaran tujuan ini mestinya saya setuju dengan Bapak melatih satu orang ditempatkan dalam dapur. Biar yang satu orang dalam dapur itu dia yang memberitahu pada yang kerja ini, hey kalian paham, ini programnya pemerintah buat membantu orang-orang tidak mampu, buat membantu segala macam. Jadi kayak saya di rumah sakit ini juga Mbak, saya suka sampaikan pada perawat-perawat bidan saya.
bahwa yang datang ke sini bukan orang yang mau happy maksudnya makan di restoran mahal, dugem dan segala itu happy. Orang yang datang ke sini kesusahan. Jadi kita mesti paham kalau mereka kesusahan, kita harus bantu secara maksimal. Oke. Sasarannya bukan itu. Nah, di dapur itu pun harus ditekankan gitu. Kalian nih kerja di dapur ini tujuannya membantu untuk meningkatkan gizi, mencegah stunting. Orientedmu jangan hanya oriented bisnis semata. Oke. Tetapi Nggak hanya orientedmu oriented tadi, harus oriented pada sosial. Ya tentu kalau kita membantu orang atau segala macam, yang namanya Allah kan pasti buka jalan. Pasti oriented sosial ini akan dilengkapi dengan uangnya juga jalan. Dok, saya mendengar penjelasan dokter ini sebenarnya lebih menitik beratkan pada proses produksi yang masih terjadi kendala ya dok? Apakah Ya, memang terjadi di lapangan lebih pada proses produksinya dokter? Betul. Jadi ini Kalau pendistribusian nggak ya dok ya artinya? distribusi kan nanti kan tiap desa akan punya dapur. Oke. Akan cepat. Begitu ya. Kayak tadi saya contohkan di Sedati yang saya bikin, saya itu ngomong, anak-anak Karang Taruna, anak bapak-bapak yang tidak ada kerjaan, datang jam 9, jam 10 Karang Taruna ini untuk membawa omprengan, kan sasarannya udah jelas. Ke TK ini, SD ini, SMA ini. Jadi mereka yang bantu distribusi. Tetapi dalam proses itu memang produksinya. Contoh saja sekarang yang jadi sedang ramai. Food tray tahu ya Mbak ya, food tray. Food tray itu ompreng yang tempat makan. Sekarang ini dari China itu banyak import datang food tray. Spek yang disampaikan oleh BGN itu harus 6 cm. 6 cm. Jadi begitu ditutup, dia harus 6 cm. Tapi kenyataan sekarang yang beredar itu 4 cm, Mbak. Terus dampaknya apa? Kan sama-sama food tray. Dampaknya luas. Misalnya, ayam nggak bisa jadi masuk. Nasi jadi nggak bisa masuk karena terlalu sempit, begitu. Susu mau ditaruh nggak bisa. Di dalamnya nggak bisa. Ya, beli susu kotak atau apa, begitu. Jadi hal-hal seperti itu dalam proses yang Mbak sampaikan itu benar. Bahwa dalam proses itu mesti ada yang menyidak lapangan, memastikan apakah prosesnya itu benar. Ayamnya empuk, gizinya cukup, omprengannya ini sesuai standar atau tidak. Kalau omprengnya ini tidak sesuai standar, ya di-cut begitu. Tidak boleh itu beroperasional dapur itu. Karena kalau menu itu mereka boleh ya dok? Boleh. Berinovasi? Boleh, karena kan ada ahli gizi. Oke. Begitu. Jadi kayak di rumah sakit kami ini tiap hari menunya harus berubah. Pagi, siang, malam aja 3 kali makan harus berubah. Yang menginovasikan itu adalah siapa? Ahli gizi. Oke. Berarti ketika ada wacana sebenarnya nggak melulu cuman soal daging, ayam, oh nggak perlu, jadi ya. banyak Karena boleh. berubah, ya. Nggak harus si ayam yang diributkan gitu. Cara ngolahnya yang salah, mungkin bisa pakai daging sapi, begitu kan? Nanti bisa pakai ikan atau apa. Ahli gizi yang atur, begitu ya. Hasil dari program ini dokter berapa tahun lagi sih artinya itu sudah mulai bisa nantinya kita lihat bersama efek baiknya untuk Indonesia dokter? Ya, jadi sebenarnya target Bapak untuk 2025 ini sampai finishing berjalan maksimal, menurut saya bisa tercapai. Bisa tercapai itu dengan catatan tadi. 1, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota support harus semua. Support semua. Supporting system ini kan menyebabkan mereka memacu. Kamu kecamatan harus ada ya. Tiap desa sekian, 1. Tiap desa sekian, 1. Gitu. Dilihat dari jumlah tiap dapur boleh 3.000. Kalau supporting sistemnya itu sampai ke bawah jalan. 2, yang bagian mengelolanya itu orientednya tadi saya bilang. Oriented mereka itu harus sosial dulu, bukan bisnis dulu, begitu. Kalau oriented mereka sosial untuk membantu program Bapak, maka kita harapkan itu akan berjalan dengan baik. Oke, kalau kita boleh potret Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan beberapa kota yang berdekatan saja di Jawa Timur, itu kan masih belum 100%, begitu. Betul. Ya dok ya. Kebanyakan justru mungkin sekolah-sekolah yang swasta, itu yang masih belum tersentuh. Ini tentunya apa langkah-langkah yang harusnya untuk bisa mempercepat dokter dari DPRD, khususnya Komisi E? Ya, saya terima kasih dengan adanya bicara kita soal makan bergizi gratis ini. Artinya saya harapkan Garuda ini bisa menyampaikan Garuda TV kepada seluruh jajaran pemerintahan eksekutif. Jadi kuncinya sebenarnya sekarang ini tinggal di eksekutif. Eksekutif ini menggerakkan harus, lalu pusat itu dengan istilahnya tadi menggunakan aplikasi itu didaftarkan bisa masuk semua.
lalu Dandim Koramil ini membantu untuk mappingnya supaya nggak berebutan mappingnya dibagi oleh Dandim dan Koramil, itu pasti bisa berjalan. Tinggal prosesnya ngambil dari masyarakat kecil, Mbak, kalau soal itu. Nah, karyawan yang bekerja, asal ahli gizi ada dan BGN ada, dia yang melatih masyarakat yang tidak bisa menjadi bisa. Kan sepertinya pekerjaan ini kan seperti Mbak sebagai ibu rumah tangga misalnya memasakkan buat anaknya, kan podo. Hanya dalam kuantiti yang lebih besar. Baik, jadi ketika semuanya patuh pada komando Presiden Prabowo pertama kali yang menginstruksikan, semua harus mengikuti, mensupport program ini. Tinggal bagaimana kesiapan dari masing-masing kabupaten kota, begitu ya, Dok ya. Dan mungkin ada beberapa catatan, Dok, untuk bisa mempercepat apa pesan yang mungkin bisa disampaikan untuk eksekutif di seluruh kabupaten kota, atau juga mungkin dari Komisi E sendiri persiapan menuju ke sana, Dokter. Ya, jadi kalau saya resume begitu ya. Jadi kesimpulannya satu, pusat ini harus benar-benar mengklirkan badan gizi ini, mengklirkan timnya agar segala yang dibangun dalam tujuan aplikasi ini untuk masyarakat jangan ada, maaf bahasanya, perantara-perantara yang tidak benar. Kalau mereka masuk sudah setor uang ataupun apa, maka orientednya mereka menjadi bisnis, mengembalikan modal. Jadi dari sistem BGN-nya harus hati-hati dalam pendaftaran. Kedua, kabupaten maupun provinsi harus membackup program Pak Prabowo. Harus, bahasanya, wajib hukumnya, bahasanya. Sehingga dengan demikian satu komando ini bisa berjalan dengan baik. Ketiga, dengan anggaran juga ya, kayak tadi bilang provinsi ada anggarannya, kabupaten kota ya, gitu ya, dari pusat ada. Ketiga, yang kita sampaikan, prosesnya itu harus benar. Jadi harus ada ahli gizi di sana mengatur tentang bagaimana gizinya cukup atau tidak. Bukan hanya kalori gizinya, tetapi juga cara mengelolanya benar gak? Misalnya yang tadi saya bilang dagingnya terlalu keras, kan jadi berarti cara mengelolanya yang salah. Proses produksinya. Bukan ayamnya yang salah, tapi cara mengelolanya itu yang salah. Jadi prosesnya harus benar. Ketiga, kayak tadi, sarana seperti food tray, itu jangan main bohong-bohongan. Kalau standarnya 6 cm, ya berikanlah 6 cm. Karena kalau dibikin, ada food tray-nya, ada asal nampak, ternyata tidak bisa menampung makanan tersebut, jadi samanya bohong. Betul. Akhirnya nggak sampai ke masyarakat sesuai standar gizinya. Cara ngemasnya pengaruh sekali soalnya. Sangat pengaruh, pendistribusiannya jadi kendala, begitu katanya. Oke. Nah, itu yang penting, Mbak. Oke, Dok, saya ingin dokter menambahkan dari segi masyarakat. Artinya begini, ini adalah sebuah program pusat yang memang sudah didesain sedemikian rupa untuk seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya mungkin di Jawa Timur dulu begitu ya. Seperti apa, dokter, masyarakat harusnya menyambut baik program ini, turut serta mendukung? Iya, kalau masyarakat setiap saya turun, saya ngomongin tentang mencegah stunting dengan gizi, masyarakat itu responnya sangat positif, Mbak. Sangat positif, karena kan tadi kita sudah sampaikan. Satu, buat anak-anak mereka, ibu hamil, gizinya diperbaiki. Supaya anak-anak mereka cerdas untuk sampai 20 tahun ke depan. Kedua, perekonomian kita, desanya, UMKM-nya, itu bisa jalan. Bisa tumbuh berjalan. Ketiga, kalau kayak saya, misalnya membangun untuk masyarakat desa yang kerja, berarti kan memberikan pendapatan tambahan buat masyarakat desa tersebut. Begitu ya, ibu-ibu posyandu, ibu PKK. Jadi, masyarakat sangat antusias. Cuman masyarakat mengharapkan agar ini berjalannya ya sesuai. Kalau cara pengelolaannya salah, bahaya, Mbak. Makan gratis begitu ada satu cara pengelolaan yang, maaf tanda kutipnya, jorok, ada kuman E. coli di sana. Itu bisa satu sekolah atau beberapa sekolah itu mencret semua. Itu kan jadi masalah. Jadi proses ini sangat penting sekali, begitu. Jadi memang ada tentunya langkah-langkah yang terus harus dievaluasi dan itu bisa menjadi bagian dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Closing statement, dokter, mungkin bisa dirangkum dari apa yang sudah kita perbincangkan dan itu bisa kembali disampaikan dalam closing statement ini. Ya, jadi terima kasih pada Garuda TV yang sudah mengundang saya. Mudah-mudahan pemirsa yang memperhatikan Garuda TV ini, kita harus paham Pak Prabowo berniat baik sekali untuk membuat gizi masyarakat generasi muda kita yang akan datang pada rencana 2045 jadi generasi emas tadi ya, Indonesia emas, maka bisa tercapai kalau seluruh komponen ikut berperan. Jadi bukan hanya ini, seluruh komponen ikut berperan. Satu, tadi saya sampaikan
dari pusat. Pusat itu program Bapak dengan BGN-nya di bawah Prof. Danang dan staf-stafnya beliau, itu kalau bisa mengawasi prosesnya itu berjalan dengan baik tanpa ada biaya-biaya tambahan. Karena takut menimbulkan orientednya bisnis, bukan untuk Sosial sosial, tadi ya. membantu gizi masyarakat. Nomor 2, proses. Proses tadi kita sudah sampaikan bahwa prosesnya kesalahan ayam keras atau segala macam itu kesalahan ada di dapur tersebut, bukan kesalahan program Pak Prabowo, bukan. Dapur tersebut yang mengelolanya salah. Oke. Makanya di dalam tiap dapur harus ada 3 komponen tadi, ahli gizi yang menentukan kadar gizinya, juga mengawasi pengelolaannya dengan tim BGN. Yang keuangan ini hanya mengatur keuangan saja. Jangan dibalik, keuangan ini yang mengatur gizi dan BGN-nya. Itu jadi salah. Nah, terus proses itu juga melibatkanlah masyarakat desa supaya UMKM ataupun perekonomian desa bisa hidup kembali. Misalnya apa? Ada suplai beras dari desa, ada suplai ayam dari desa, ada suplai telur ikan. UMKM itu akan hidup dengan baik. Ketiga, kalau mereka berbesar hati yang punya dapur seperti yang saya lakukan, maka kerjakanlah atau buatlah itu yang bekerja adalah kader-kader di sana, ibu-ibu di sana, yang mendistribusikan itu bapak-bapak di sana, Karang Taruna di sana, sehingga juga selain menimbulkan perekonomian juga memberikan pekerjaan baru pada masyarakat desa tersebut. Dampaknya tidak hanya itu tadi. Tanggapan masyarakat sangat positif. Cuman Baik. kembali lagi kepada proses, jangan sampai menimbulkan bencana, penyakit dan segala macam. Tadi saya juga pesan, food tray ini tolong diawasi oleh pusat. Jangan sampai food tray ini bohong-bohongan yang dari China itu hanya 4,5 cm. Karena ini berdampak pada gizi yang nasinya berapa besarnya muat, juga pendistribusiannya lebih tepat. Pendistribusian, betul. Sepakat sekali. Terima kasih Dr. Benyamin untuk Sama-sama, apa Mbak yang sudah Eli. disampaikan. Sukses selalu, senang Sama-sama. sekali bisa hadir di Sama-sama, sini. Mbak Ini Eli. bisa menjadi salah satu contoh begitu ya, pelayanan terbaik untuk masyarakat seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Benyamin tadi. Dan terima kasih sudah membersamai kami untuk program yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur di hari ini. Insya Allah kita akan jumpa kembali. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.